Saat ini saya berada di situs Pohon Hajuang. Ini sebelah kiri saya ini adalah Apa-Apul. Dia tidak simpel ya, berjarak untuk situs Pohon Hajuang ini. Jadi yang menarik dari Pohon Hajuang ini, yang pertama ini adalah sebuah komitmen pada saat dia akan pergi berperang melawan Cirebon. Kemudian di belakang ini, di dalam bangunan ini ada sebuah pohon namanya Pohon Hajuang sebagai penanda bahwa ketika dia akan berangkat berperang, kemudian diperpesan kepada kalian bahwa kalau misalnya pohon ini layu, menandakan dia gagal dalam pertempuran melawan Cirebon. Tetapi sebaliknya, bila pohon ini tumbuh mekar, subur, dan berdaun banyak, bahwa dia masih hidup dan memenangkan peperangan melawan Cirebon. Situs ini menjadi saksi penting sejarah ketika Gesan Ulun berhadapan langsung dengan Cirebon. Nah itu yang kuning air, itu kumaha kasang tukangna ngeunaan ya Prakasa teh. Janji da serang Gesan Ulun teh di mana? Itu kumaha dong teh. Mutkeun dinu sejarah taktos meureun anu bakal didugikeun hoyong ulah patebik teuing antawis wangkongan ieu sareng sejarah anu tos didugikeun ku para sepuh urang sadayana. Eta nya tadi. Nah, mengenai Hanjuang, terutama Hanjuang kayaknya mung sebelum Hanjuang eta teh kan aya di antawisna sebagian anu sanesna menuju karaton di Kutamaya. Bahkan biasa disebutkan bahwa karaton Kutamaya itu sebagai gerbangnya Sumedang. Sebab awalnya karaton ada di Kutamaya, itu kan? Nah, bisanya terjadinya masalah Hanjuang mungkin lari dulu ke masalah mahkota birokrasi yang sekarang ada di museum. Nah, mahkota birokrasi itu satu kemungkinan yang dikasih tugasnya itu Majaperkasa yang diperintahkan oleh Perwisliwangi menyerahkan mahkota pada bulan April tanggal 27 tahun 1578. Itu mahkota yang diserahkan di Kutamaya. Nah, menurut sejarah, bahkan sekarang juga ada tulisan yang sana, itu yang sebagai ratunya itu yaitu yang Mbah Pucuk. Diulangi coba. Mbah Pucuk. Nanti bisa di sana dilihat ada misi lebih jelas atau Ayang Intan Dewata. Nah, setelah berdirinya karaton yang di Kutamaya, suatu saat menurut dalam sejarah Pangeran Gesan Ulun itu berkunjung ke Cirebon. Berkunjung ke Cirebon menemui kerajaan Cirebon. Nah, ternyata istrinya raja itu yang di Cirebon mungkin ada gimana ya, punya rasa cinta terhadap yang Prabu Gesan Ulun kan. Bila itu kan dulu mungkin belum ada mobil, yang dipakainya itu kereta kencana. Jadi ada dua versi, yang satu versi istilahnya Ibu Ratu Harisbaya itu diculik, ya. Yang satu versi lagi ada diantaranya yang mengatakan bahwa Ibu Harisbaya itu ikut kereta, bahkan yang Prabu Gesan Ulun tidak tahu bahwa di belakang ada yang ikut. Makanya di situ ada dua versi. Ya. Nah, mungkin mana yang aslinya itu kan? Makanya ini saya jelaskan. Bahkan ada dua versi di situ. Ya, ternyata bahwa itu Ibu Ratu Harisbaya itu istri seorang raja kerajaan Cirebon kan.
Nah di situ hilang, nggak ada. Nah sedangkan jangankan orang yang hilang, kita hilangkan anak ayam aja dicari, apalagi orang kan. Nah itu nih mungkin terjadilah sesuatu bahwa kabarnya Ibu Ratu Aritbaya itu hilang dari Cirebon. Ternyata ditelusuri, dibawa yang Perbukisan Ulut. Tapi itu yang dua versi itu yang tadi kan udah saya sampaikan. Nah ada yang nelusurinya itu menurut sejarah, pura-pura mungkin kalau sekarang Intel gitu kan ya. Jadi beliau itu pura-pura jualan ikan asin. Sampai telusuri akhirnya ketemu, ada kabar ada di sini. Nah, udah jelas bahwa Ibu Aritbaya itu ada di sini. Nah, ikan asinnya itu dibuang di selokan. Sampai sekarang namanya itu Cipangbuangan, bekas ngebuang ikan asin. Nah, beliau itu pulang, gitu kan. Bahkan menurut itu masih walau alamnya, menurut cerita, kenapa di situ ada pohon bambu yang itu namanya haur ya kalau orang Sunda. Menurut sejarah itu yang bekas mikul ikan asin ditasepin, ternyata jadilah bambu itu. Ya. Rancatan kalau bahasa Sunda. Ya, rancatan kalau orang Sunda. Ada di situ loh, setelah ada informasi bahwa Ibu Ratu Aritbaya ada di Sumedang. Nah, dari Cirebon kan otomatis marah kan. Ya. Terjadilah hampir peperangan. Terjadi peperangan sebelumnya. Maja Perkasa saking punya rasa kasih sayang terhadap Eyang Perbukisan Ulun, beliau yang mau berjuang melawan Cirebon. Dari Cirebon itu. Nah, beliau itu pesan sebelum berangkat ke Cirebon, beliau nansepin dulu pohon anjuang. Itu pesan dari Eyang Jaya. Kalau pengen ngelihat saya, lihat aja pohon anjuang. Kalau pohon anjuang masih subur, berarti kaulah masih selamat. Masih selamat. Tapi kalau pohon anjuang ini layu sampai mati, berarti kaulah gugur di jalanan. Anjuang. Mungkin ada yang perlu dijelaskan juga masalah anjuang. Kenapa yang dibikin tanda itu pohon anjuang? Nah, itu ada sangkut pautnya, ada dengan filosofi falsafah. Karena beliau mau berangkat berjuang, kan makanya ditanami pohon anjuang. Istilahnya dalam artian filosofi itu hanya orang berjuang karena beliau mau berangkat ke medan perang. Itulah yang ditanamnya tahun 1585. Itu tahun 1585 itu mau kenapa? Susah gitu nya. Banget. Pohon keadaan dia kurang kira. Terserah mengatakan bahwa anjuang dia ngambil dari sini. Tapi pohon anjuangnya itu merah. Kan? Yang ada sekarang pohon anjuangnya hijau. Tuh. Saya ingat Bapak, yang merah itu di gitu. Oh. Ini. Kayak bubur. Anjuangnya warna merah Merah. Bahkan ada di antaranya salah satu yang disebut yang di Batugara baca rompeot ya. Nah, tapi ini diganti sama anjuang merah. Nah, karena pesan yang awal supaya dilihat masalah anjuang, kalau maunya anjuang masih subur, betul ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu Hanjuang ditanam yang tadi yang hijau tapi diganti sama yang merah? Nah, terjadilah jadi begitu pohon Hanjuang yang merah kan kelihatannya begitu ditanam kayak layu. Padahal yang hasilnya ini yang hijau. Makanya sampai marahnya yang Jaya ke yang Mbah Terong Peot yang ada di Batu Garang sampai ditendang dia. Jadi ternyata jadi diributkan, diisukan bahwa Mbah Jaya itu katanya udah meninggal di medan perang, padahal bilang enggak. Itu antara Hanjuang merah dan Hanjuang. Jadi sama Bang Terong Peot teh digentos ya. Digentos ku Hanjuang anu beureum. Anu beureum berarti kan katinggalin asap sos itu tuh. Hanjuang beureum aya kan? ya juga layu Katinggalin layu kan? Ya, layu. Padahal ya masa cer. Nah, Itu yang jadi diartikan ya bahwa si Jaka gitu dia Prakasa teh meninggal gitu. meninggal karena itu layu. Padahal pohon Hanjuangnya itu walau-walam ya. Itu kan hanya dengar dari sejarah, Ya. dari orang-orang tua, Ya. juga mungkin kami juga selalu ada ini komunikasi dengan orang keraton. Alhamdulillah kan, nggak bisa asal-asalan gitu. Nah, sama begini ya. Jadi setelah berapa tahun itu Hanjuang hijau diganti sama Hanjuang merah? Nggak sebetulnya nggak lama kan, Oh. karena setelah pulang dari situ aja kan Mbak Eyang Jaya itu mabuk gitu. Dan yang jadi masalahnya makanya keraton bisa pindah dari Kutamaya ke Daya Luhur dulunya itu ada ya kalau sekarang mungkin dikatakan isu kan, padahal nggak meninggal tapi diisukan meninggal karena daunnya jadi layu padahal warnanya yang lain itu alasan, tapi selalu alasan ya. Alasan memindahkan Kutamaya ke Daya Luhur. Nah, Eyang Jaya itu ngamuk karena di sini kosong. Kenapa ini keraton dikosongkan? Iya. Tahu-tahu udah tidak antara tempat Patilasan kan yang di Dayung juga kan, Eyang Jaya itu dengan Mbah Terong Peot itu bersebelahan, jadi ditendang pindah ke gunung sebelah gitu. Masih ada lagi nggak? Jantan upamanya Widi Kanu Kutamaya posisi kotana karatona paling mana? Kembali ke itu. Nah, mengenai di Kutamaya kan ada diantaranya yang mengatakan ini keraton di sini cuma cerita, kan? Bohong. Kenapa? Bapak bisa mengatakan kalau keraton itu cuma cerita, sebab Bapak itu ada beberapa serpihan. Kalau dulu makan mungkin sekarang makan keramik ya. Kalau dulu mah umit. Kalau dulu ya. Umit itu dia berapa gitu? Enggak, maksudnya ada itu sudah jadi serpihan. Bahkan ada kalau mungkin kalau sekarang mah adanya sloki kan. Nah itu ada kayak kalau dulu kan gelas kecil sloki. Ada pernah lihat itunya untuk gelas kas bawah jauh di slok. Oh iya, Nanti Bapak ada disimpan tanah liat Pak. ya. Tanah liat. Nggak tahu yang bikin juga bahannya juga tipis-tipis Pak. Ada Berarti bukan tanah liat. Ya. Berarti Pangeran Gesan Ulun pernah di sini kan sama Pangeran Santri kan orang tuanya. Jadi Ibu Ratu Pucuk Umum dulunya yang jadi ratunya di sini. Sebelum Ayah Prabu Gesan Ulun. Kan dia putranya kan? ya Putranya Pangeran Santri. Ya. Kalau kisah sama yang dari Ratu Cirebon itu gimana Pak kelanjutannya? Ibu Harisbaya. Iya, Ibu Harisbaya Itu yang Ibu Harisbaya bahkan sampai meninggalnya udah tetap di Sumedang. Sumedang, nggak ada di Daya Luhur. Daya Luhur makamnya. Kan istrinya ada. Nah di sini itu satu kemungkinan dia masih walau-walam. Ya. Sebetulnya itu kan ada Mbah Gedeng Waru Bah, yang di Cibobang makamnya. itu sebagai siapa itu Pak? Ya, Bah Gede Waru itu siapa itu?
Ya, Mbak Gereng istrinya yang Pramuka Ulun. Oh, yang di sini yang Sumedang. Nah, iya yang di Sumedang. Ya, kalau yang dari Cirebon Yang di Cirebon ya di ini juga Ibu Ratu Arisbaya kan. di Daya Tapi Luhur. Daya Luhur. Daya Luhur. Nah, kalau itu di Cigobang, Hmm. Mbak Gereng baru. Anak-anaknya Pak dari yang Sumedang, Dari yang Pramuka dulu. ya? Nah, itu yang Anda tahu itu dalam sejarahnya ya, dalam kabarnya Nah, yaitu Eyang Rangga Gede yang ada di Pandai, enggak. Konkol. Tuh, terus yang satu lagi Eyang Panembahan yang ada di Tegal Kalong. Itu putra dari yang mana Putra Pak? dari, nah itu Bapak nggak bisa menjelaskan apa dari Ibu Ratu Harisbaya atau dari Ibu Ratu Mbah Gedeng Waru. Bapak belum sampai ke situ ya. Telusurinya itu kan. Ya. Perang ke Cirebon. Iya. Lokasi perangnya di mana, Pak? Nah itu mengenai lokasi perang mungkin Bapak nggak bisa menjelaskan aslinya. Istilahnya cuma di Rancapurut, Rancamulya itu namanya ada Gunung Pangadegan. Nah kalau nggak salah di situ juga ada makam ya kalau nggak salah ya di atasnya. Cuma yang disebut Gunung Pangadegan itu untuk bekas dulunya melihat musuh yang dari Cirebon. Melihat musuh dari Hmm, Gunung bahkan Pangadegan. melemparkan batu dari Gunung Pangadegan kalau menurut sejarah gitu ya, menurut kabarnya istilahnya dari Gunung Pangadegan sampai ke Legok melemparnya. Ada diantaranya yang mengatakan yang bekas ngelemparnya batu itu yang dipakai ngelempar sama yang Jaya itu yang sekarang ada di Daya Luhur yang suka diangkat. Itu walau alam ya, walau alam. Diangkat sama yang jarah gitu Pak? Ya, jarang kan ngangkat ini kan orang angkat. Yang di atas jadi yang di tempatnya yang jayanya kan, Ya. bukan yang di bawah. Yang di bawah kan yang Prabu Gesan Ulun kan, Iya, betul. itu yang di atasnya itu. Itu panglima perang ya yang Iya, yang perang dari Pajajaran. Oh, dari Pajajaran malah. Yang Prabu Gesan. Ya, makanya mahkota dari Pak. Oh. Makanya sekarang kan setiap mungkin insya Allah jadi mungkin apa aja sebagai juru kunci yang baru istilahnya ya di sini kan baru berapa tahun dari tahun 2020 baru sekarang adanya kirab mahkota. Iya. Seingat Bapak dari sekarang belakang belum pernah mahkota dibawa ke sini. Sekarang setiap tahun alhamdulillah dari tahun 2022 mulai Ke sini Pak. mahkota dibawa ke sini. Insya Allah aturan akan bulan April tanggal 27 kalau disesuaikan dengan kehadirannya mahkota di Kutamaya ya. Nah, tapi digeser kadang-kadang bulan Mei. Setiap tahun udah 3 tahun alhamdulillah. Sama Mak. Jalannya semakin menyempit. Pertemuan Cipeles Main gede juga nya Sungai Cipeles teh nya. Batura raga Pasanggerahan. sejarah dari paling dia Ya. waktu sarang Nah ini teman-teman saya ketemu ada struktur bangunannya ini dari batu bata. Ini nggak tahu nih ke bawahnya mungkin masih ada ya. Jadi ini batu batanya memang tidak batu bata dengan ukuran modern saat ini ya. Ini ukurannya lebih lebar. Kalau taksiran saya barangkali ini sekitar berapa ya 25 kali 30 cm lah batu batanya. Kemudian tipis. Kemudian ditumpuk dengan saya tidak menemukan ada semen di sini ya. Yang nggak tahu nih apakah ada semen atau tidak ada. Itu satu ya. Nah kemudian keberadaannya ini ada di persis di bantaran Cipeles di daerah Parasuka.
Dan kemudian kalau untuk struktur ini ada beberapa dugaan ya, apakah ini dibikin pada saat Belanda 1912-an ya, pada saat pembangunan benteng-benteng yang ada di sekitar sini. Apakah ini menjadikan bagian dari sistem benteng yang ada dibangun oleh Belanda pada saat itu, atau bisa juga ini adalah tinggalan budaya. Jadi titik ini adalah titik yang dianggap sebagai ground zero atau titik di pembangunannya kota Kutamaya. Jadi itu menarik juga. Jadi apakah Kutamaya ini dibangun menggunakan batu bata seperti ini sebagai landasan atau fondasi untuk membuat ada sebuah struktur bangunan, atau mungkin lebih modern lagi di 1900 atau 1912-an lah, ketika Belanda sudah mulai ke sini, kemudian membutuhkan Sumedang sebagai buffer zone untuk sistem pertahanannya kota Bandung. Dan kemudian banyak sekali bangunan-bangunan dibikin oleh Belanda. Di antaranya ada bunker, sistem pertahanan militer yang berhadapan langsung ke arah timur. Dia menandakan bahwa benteng dikondisikan untuk melawan musuh yang datang dari arah timur. Jadi dua kemungkinan ya. Satu, apakah ini fondasi dari budaya yang dimuncul di sekitar 1570-an ya. Ya adalah kerajaan Kutamaya, Sumedang Larang, posisi kotanya di Kutamaya, atau yang kedua adalah bangunan Belanda. Nah, makam itu satu yang pada nyebutnya itu yang Kutawaringin. Ya. Nah, menurut pengetahuan Bapak yang dulu, yang dari awal, dari kecil kan sering mengembala ke sini juga kan. Mungkin di usia 8 tahun, 9 tahun udah bersering jalan ke sini. Jadi dari makam yang itu jaraknya mungkin ya hampir lebih dari 10 meter. Ada tanah yang itunya ya. Nah, tapi sekarang udah ada di pinggir kali sekali makamnya itu. Yang di Palidi itu. Oh, Palidi sungai na. Makam Palidi itu kawit awal-awal nah. Jadi nggak geser kan dia terus. Jadi ya itu ada jarak di sungai itu. Karena kan mendekati sungai. Kan ini kan di erosi ke sungai gitu. Sungai Bayakan. Bial. Jadi ini menandakan ini adalah diperkirakan dulu pusat kerajaan Kutamaya itu ditempatkan di sini. Nah, kemudian dipotong dengan Sungai Cipeles, pertemuan dengan anak sungai. Jadi menandakan bahwa dulu kebudayaan lama itu masih menempatkan arah sungai itu, arah rumah itu adalah menuju ke arah sungai. Jadi masih ada penempatan budaya sungai di sekitar perkotaan Kutamaya. Nah, kemudian seiring waktu, karena tadi ada pergolakan politik antara Sumedang Larang dengan Cirebon, akhirnya diputuskan memindahkan Kutamaya itu ke tempat lebih tinggi, daerah Dailu. Kemudian kita cek nih, di sebelah sana itu ada satu situs yang ditutupi oleh pagar. Jadi menandakan bahwa itu barangkali itu sebagai fondasi dari bangunan yang pernah berdiri di Kutamaya. Kita cek sama-sama. Yuk. Kalau dilihat dari peta, kita itu persis ada di tengah-tengah pesawahan yang dipotong oleh Sungai Cipeles dan seanak sungai satu lagi. Nah, kemudian di hadapan saya ini ada beberapa bagian yang memang sudah ditembok ya, menggunakan semen. Kemudian juga di bagian tengahnya ada dua, ada batu datar ya. Saya nggak tahu ini batunya jenis apa. Tapi barangkali menurut warga ini adalah bagian dari struktur bangunan yang pernah ada di Kutamaya. Jadi entah itu adalah struktur bangunan keraton barangkali ya, atau masjid, karena soraknya sudah Islam. Jadi barangkali ini sebagai dasar untuk pembangunan surau ataupun masjid. Jadi jelaslah bahwa ini menandakan bahwa ini sebuah tinggalan. Jadi menandakan bahwa Kutamaya itu memang ada. NRT naon, Mbak? Nyonya Ratu. Oh iya, Ratu Sukanggering Waru, Haris Bahaya, 1978. Oh, 1901. Pesan dulu. Saya sanes makam, ya Bang, sanes Bang. Patilasan. Aya, di Kapungkur. Tapi ada ieu mah engal keneh minangka di Kapungkur mun aya hiji batu. Oh, ini adalah pusat kota Kutamaya. Iya. Gerbang Cisugan, ini Cisugan, kemudian bertemu dengan Cipeles. Jadi ini kotak ini adalah persis ada di posisi kita sekarang, Bah. Iya, yang Kutamaya ini kan. Jadi ternyata pusat kota Kutamaya itu didirikan persis di tepian Cipeles dan pertemuan dengan Cisugan. Iya. Jadi posisinya ada di sini. Jadi jelas, jadi clear. Jadi bahwa ini adalah
boleh jadi ini adalah pusat dari pemerintahannya Sumedang Larang pada saat Pangeran Santri dan diturunkan ke Gesan dulu. Dan termasuk tadi dikatakan oleh Abah, di mana kira-kira Pajajaran menyerahkan birokrasi atau perangkat kerajaan? Ya di sini itu Pak ya. Nah, karena lokasinya sudah jelas di sini, tetapi karena mungkin bangunan sudah tidak ada lagi yang tadi katakan bahwa bangunan dibikin dari bahan-bahan organik. Ya betul. Terima kasih banyak. Jadi mendengarkan tadi keterangan Abah tadi sudah ada struktur bangunan yang memang ada Pak ya. Iya, ada. Dalam kondisinya harus kering dan kemudian bisa digali. Iya. Nah sampai sekarang kan belum ada lagi ekskavasi atau penggalian arkeologi. Jadi harapan Abah ini adalah ya diteliti ulang untuk menandakan bahwa sejarah awal mulanya Sumedang Larang itu dari sini. Iya. Gitu Pak ya. Iya. Jadi inilah tadi clear ya, jadi jelas bahwa inilah memang adalah pusat dari pemerintahannya Kota Maya. Karena sering waktu tadi ada konflik dengan Cirebon. Dan kemudian tadi kita cerita juga tentang Hanjuang. Jadi di sini akhirnya Gesan Ulun memutuskan untuk dipindahkan karena untuk menghindari serangan dari Cirebon ke Daya Luhur. Kita cek nanti ke Daya Luhur. Wah, turun Bah. Sami-sami. Sekarang bergerak ke Daya Luhur, ibu kota yang dipindahkan oleh Gesan Ulun dari Pitamaya ke Daya Luhur, daerah yang dasarannya lebih tinggi untuk mengantisipasi serangan dari Cirebon. Kita bergerak ke sana sekarang ya.